Run. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak Ustadz. Kembali lagi bersama Ustadz Syahril dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Baiklah anak-anak Ustadz, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan KD1 tentang permainan sepak bola. Ustadz harapkan anak-anak Ustadz selalu mengulang pembelajaran pada materi sebelumnya ya, dan kita akan masuk ke materi KD2 yaitu tentang permainan bola kecil, yaitu bulu tangkis. Dengan kompetensi dasar, peserta didik mampu mempraktikkan gerak dasar permainan bola kecil melalui bulu tangkis. Pada pertemuan sebelumnya Ustadz sudah memberikan sedikit bayangan bagi Ananda bagaimana permainan bulu tangkis, termasuk itu sejarah, alat ya, dan juga teknik dasar secara garis besar saya jelaskan. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana teknik dasar pegangan dan juga teknik dasar pukulan. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya ya, Ustadz akan mereview kembali atau Ustadz akan jelaskan lagi tentang yaitu sejarah dan juga alat ya dalam permainan bulu tangkis. Baiklah, untuk yang pertama yaitu sejarah. Seperti yang Anda tahu, sebelumnya Anda sudah melihat ya video materi yang Ustadz berikan ya. Bulu tangkis ini berasal dari negara India ya, yang disebut dengan nama Kuna ya, Kuna. Pada saat itu entah bagaimana kronologisnya ya, orang Inggris ya datang ke sana ya, dan mereka membawa permainan bulu tangkis ini ke negara mereka, Inggris ya, dan di sana dilakukan perkembangan dan dijadikanlah suatu olahraga bulu tangkis modern, dan berikut dikasih nama dengan badminton ya. Itu perkembangan bulu tangkis dari tahap-tahap. Dan selanjutnya permainan bulu tangkis ini ya, segala peraturan baik itu peralatan ya, itu ada induk organisasi yang menaungi ya, yang mengaturnya ya. Ada induk organisasi secara menyeluruh, yaitu secara internasional. Ada organisasi bersifatnya daerah atau suatu tempat ya, disebut dengan secara skala nasional ya. Untuk secara internasional ya, induk organisasi ini disebut dengan World Badminton Federation atau WBF ya. Dan secara nasional ya, kita di Indonesia itu disebut dengan PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Jadi segala peraturan dan perkembangan dalam permainan bulu tangkis ini diatur oleh kedua organisasi ini. Nah, nanti bagaimana itu, karena perkembangan bulu tangkis ini dari masa ke masa itu sangat pesat ya, baik itu dari peraturan ya, baik itu dari alat ya, itu ada perubahan-perubahan. Seperti sebagai contoh ya, pada sebelumnya permainan bulu tangkis ini ada pertukaran sistem perhitungan. Ada yang menghitung 15, ada yang lanjut ke perhitungan 30, ada yang sekarang perhitungan rally. Dan ada juga bagaimana cara servis, itu sangat diatur dalam induk organisasi ini ya, yaitu ada PBF dan PBSI. PBF itu untuk skala internasional dan untuk PBSI itu skala nasional ya. Kenapa? Dari nasional pun mereka berlandaskan kepada induk internasional, jadi semua peraturan dari bawah sampai ke atas itu sama ya. Jadi mereka yang akan mengatur semuanya bagaimana perkembangan dalam permainan bulu tangkis ini.
Ustadz yakin anak Ustadz itu udah paham, sudah melihat di media televisi atau melihat di lapangan langsung bagaimana proses permainan dalam bermain bulu tangkis. Itu untuk sejarah singkat permainan bulu tangkis. Dan untuk selanjutnya, kita masuk kepada alat dalam permainan bulu tangkis. Dan Anda pasti tahu kita membutuhkan shuttlecock, kita membutuhkan raket, kita membutuhkan lapangan. Ini 3 komponen penting. Ya, yang pertama kita akan bahas dulu raket. Raket ini merupakan suatu alat untuk memukul dalam permainan bulu tangkis. Ya, raket ini bisa terbuat dari karbon ya, banyak lagi, atau bisa dari, kalau orang dulu masih bisa dengan menggunakan kayu segala macam, itu bisa digunakan. Dan raket ini beratnya tidak kurang lebih dari 150 gram ya. Dan raket ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada bagian pegangan, yang kedua ada bagian batang, dan juga ada bagian kepala dan juga senar raket. Itu berbagai macam, banyak raket ya, sebagai alat memukul dalam permainan bulu tangkis. Yang kedua yaitu shuttlecock ya. Shuttlecock ini merupakan alat yang akan dipukul. Alat yang akan dipukul. Ya, alat yang dipukul ini, shuttlecock ini bagian kepala itu ada busa, dan di belakangnya ada bulu ya, ada bulu. Dan bulu dalam permainan bulu dalam shuttlecock ini berjumlah 16 buah. Terus selanjutnya kita masuk ke lapangan. Kalau untuk lapangan ya, dimanapun anak Ustadz bisa bermain bulu tangkis, baik itu di lapangan terbuka ya, atau di lapangan bola, atau di halaman rumah ya, atau di dalam ruangan, itu bisa. Akan lebih efektifnya sebenarnya bisa dilakukan di dalam ruangan ya, khusus lapangan bulu tangkis. Kalau dalam lapangan bulu tangkis dengan standar WBF ya, untuk ukuran lapangan ya, ini harus anak-anak Ustadz ingat, karena ukuran lapangan ini wajib kita ketahui ya dalam permainan bulu tangkis ya. Untuk panjang lapangan yaitu 10,40 meter. Ingat 10,40 meter. Dan lebar lapangan yaitu 6,10 meter. Tinggi tiang yaitu 1,55 meter. Dan tinggi net yaitu 1,5 meter. Ya, ini standar ukuran lapangan dalam permainan bulu tangkis. Jadi Ustadz ulangi, panjang lapangan 10,40 meter, lebar lapangan 6,10 meter, tinggi tiang 1,55 meter, dan tinggi net 1,52 meter. Ini harus anak-anak Ustadz ingat ya. Baiklah anak-anak Ustadz, untuk selanjutnya kita masuk ke materi ya, materi untuk hari ini. Yaitu Ustaz mengulang kembali pembelajaran kita sebelumnya, saya memberikan bayangan kepada Anda. Kita masuk ke teknik dasar pegangan. Ya, teknik dasar pegangan dalam raket. Teknik dasar pegangan raket. Dalam permainan bulu tangkis, teknik dasar yang paling utama dalam permainan bulu tangkis ini adalah pegang. Kenapa Ustaz bilang begitu? Karena pegangan, ketika pegangan anak Ustadz itu tidak benar, maka pukulan yang dihasilkan itu tidak akan maksimal. Kira-kira. Ini ada 4 pegangan yang akan kita pelajari ya. 4 pegangan yang harus kita pahami bersama. Yang pertama yaitu pegangan forehand atau forehand grip ya. Pegangan forehand atau forehand grip. Pegangan ini seperti bagaimana anak-anak Ustadz berjabat tangan atau bersalaman dengan orang, yaitu dengan membentuk huruf V. Ya, baik ini pegangan ini bisa digunakan nanti untuk segala pukulan. Ya, ketika pegangan anak-anak Ustadz sudah benar, maka pukulan yang dihasilkan itu akan maksimal. Yang kedua yaitu pegangan backhand grip atau pegangan backhand ya. Pegangan ini dilakukan dengan cara bagaimana anak-anak Ustadz bermain ketapel. Kita
taruh jempol, kita tarik ya, kita tarik ke belakang ya. Jadi pegangannya dilakukan dengan cara jempol sebagai tumpuan pada pegangan raket ya. Dan selanjutnya itu American grip. American grip ini dicontohkan seperti bagaimana anak-anak ustadz melihat orang tuanya memukul kasur di rumah atau gaplak kasur, saya sebut. Bagaimana mukul kasur di rumah seperti itu kira-kira. Jadi ada dua tumpuan dari telunjuk dan jempol. Dan selanjutnya itu combination grip. Untuk combination grip ini tergantung pada saat anak-anak ustadz berada di dalam lapangan, situasi dan kondisi pada saat di lapangan. Bisa menggunakan forehand maupun bertukar ke backhand. Untuk American grip itu pada saat posisi shuttle di saat di dalam lapangan. Ya, itu untuk pegangan. Ada forehand, ada backhand, ada American grip, ada combination. Itu anak-anak ustadz harus pahami untuk pegangan ini. Karena pegangan ini sangat mempengaruhi hasil dari pukulan. Ini merupakan hal yang sangat mendasar dalam permainan bulu tangkis. Sebagai contoh, ketika anak-anak ustadz tidak benar dalam melakukan pegangan forehand, anak-anak ustadz menginginkan pukulan jauh ke belakang. Karena pegangan yang anak-anak ustadz lakukan tidak benar, bola tersebut akan menjadi tanggung. Itu merupakan suatu senjata bagi lawan untuk memberikan serangan kepada kita atau menyerang kepada kita. Ini sangat harus diperhatikan. Bila anak-anak ustadz, setelah ini ada video bagaimana cara pegangan forehand, bagaimana cara pegangan backhand, bagaimana cara pegangan American grip, bagaimana cara pegangan combination grip. Nah, walaupun kita belajarnya tidak di sekolah, hanya belajar di rumah, tapi kita bisa melakukan di rumah. Silakan nanti anak-anak ustadz cobakan di rumah, seperti yang ustadz contohkan bagaimana pegangan forehand, bagaimana pegangan backhand. Ya, bisa digunakan raket kalau ada di rumah, kalau tidak bisa menggunakan spidol, bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan gaplak kasur atau apa, itu terserah, pokoknya bisa anak-anak gunakan. Cobakan di rumah ya, bagaimana pegangan dalam permainan bulu tangkis ini. Silakan anak-anak ustadz lihat videonya sebagai berikut. Baiklah anak-anak ustadz, pada kesempatan kali ini ustadz akan mencoba menjelaskan bagaimana pegangan dalam permainan bulu tangkis. Sama-sama anak-anak ustadz ketahui, untuk pegangan dalam bulu tangkis ada 4 ya. Yang pertama yaitu pegangan forehand, yaitu pegangan seperti berjabat tangan. Yang kedua yaitu pegangan backhand ya, seperti pegangan kita bermain ketapel. Yang ketiga yaitu pegangan American grip, yaitu pegangan seperti gaplak kasur atau memukul kasur. Yang keempat yaitu pegangan kombinasi atau gabungan. Ya, yang pertama kita akan masuk ke pegangan forehand. Pegangan forehand ya identik disebut dengan pegangan berjabat tangan. Saya contohkan, ini raket ya, ini raket kita. Untuk pegangan ya, pegangan diusahakan itu di bagian pas sekitar 1/4 dari pegangan. Kenapa? Karena pada saat memukul kita akan mengandalkan dari otot dari pergelangan tangan ya. Ketika anak-anak ustadz memegang di sini, pada saat akan memukul ini akan mengalami hambatan. Jadi kita pegangnya di sini. Untuk pegangan forehand, kita luruskan bidang raket, kita luruskan raketnya, ya, kita luruskan, ya, seperti orang berjabat tangan. Kita ambilkan tangan dari atas, lurus ke bawah, ya, kita pegang seperti ini. Ini pegangan forehand. Nah, ini pegangan forehand, kita luruskan raket ya, kita ambil dari atas seperti ini. Ini pegangan forehand. Itu untuk pegangan forehand ini membentuk huruf V dari atas.
ini. Begitukan dari jari telunjuk. Itu untuk pegangan forehand. Untuk selanjutnya yaitu pegangan backhand atau backhand grip. Untuk pegangan backhand, kita luruskan raket dalam bentuk bidang datar. Bidang datar, ya, Ustaz bisa lihat dalam bidang datar. Ya, ini pegangan, ya. Berarti kita taruh satu jempol. Begitu kan. Yang keempat jari lagi memegang ke bawah seperti ini. Seperti ini untuk pegangan backhand. Jadi jatuhnya seperti ini. Jadi saya ulangi, kita ambil bidang datar, ya, bidang datar raket, kita ambil jempol satu, pegang, taruh. Dan selanjutnya yaitu pegangan American grip. Untuk pegangan American grip, ya, untuk pegangan American grip, kita ambil bidang datar sama bidang datar raket, tuliskan bidang datar, ya. Kita ambil dari dua jari antara jempol dan telunjuk. Kita taruh di sisi kiri dan kanan raket kita. Yang tiga jari lagi ke bawah memegang pegangan seperti ini. Ini untuk pegangan American grip. Jadi dua ambil bawah. Ini pegangan American grip. Untuk pegangan kombinasi, ya. Untuk pegangan kombinasi itu tergantung pada saat situasi di lapangan. Bisa anak Ustadz nanti menggunakan pegangan forehand, backhand, atau American grip pada saat situasi di lapangan. Nah, ini pegangan backhand, ini pegangan forehand, ini pegangan American grip. Mungkin itu saja untuk pegangan dalam permainan. Baiklah anak Ustadz, kita lanjutkan ke video pertandingan bulu tangkis. Ya, untuk tugas anak Ustadz pada hari ini, silakan Ananda amati pertandingan bulu tangkis tersebut dan Ananda jelaskanlah apa saja teknik dasar pukulan yang Ananda lihat dari video tersebut. Ya, apa saja teknik dasar pukulan yang dapat Anda lihat dalam video tersebut. Ya, silakan anak-anak Ustadz buat dalam bentuk peta konsep dan dibuat pada buku catatan. Buat tugas Anda semenarik dan sebagus mungkin dan sekreativitas mungkin. Boleh Anda kasih warna, kasih bunga, seperti mobil atau apa, itu terserah Anda. Ingat anak-anak Ustadz, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi usahakan yang maksimal, berikan yang terbaik, maka anak-anak Ustadz akan mendapatkan hasil yang maksimal. Good luck, selamat mengerjakan dan selamat menonton. To the arenas because that was the pair instead of going one. My opinion, still the favourites to win, but it's been significant opponents. To the overall situation, he was a little bit first game, but I don't think that's enough here. He's got to be on his best from the beginning. Body blow so early in the match. Well, screaming every point that the team won in doubles on that day. Seems a little bit more. Single double net court.
tear holes in their opponents with their pulverizing power overhead. That time it was Gideon. There he goes again. Dangerous if they play it without being a little bit above the tape. As the Indonesians faster and body. Yeah, it's an interesting talking point, isn't it? That point of, you know, is this the new generation of Ducks? It's fascinating. That was merciless from. That's why we love men's doubles, is that frenzy of fireworks, the pace. Excellent. How quick was that reaction there? It's a lovely shot, that, wasn't it, from the back there. Taking a look at those two, almost as if to say, right, we're... Word for team. At it. Well, almost an incredible couple of flailing rackets there. Just about to say that the experimental service rule, of course, huge disadvantage to the Chinese pair, who's significantly taller than the Indonesians, but now have to serve from the same height. To the other side. Let's hit that one, Mark. Oh, that's well played by Lee Junhui. Making an air swing like we normally see Kevin Sukamuljo do. Yeah, playing the Indonesian bluff game. Nah, Ustadz, mungkin itu pertemuan kita pada hari ini ya. Ada sedikit pengumuman ya. Tetaplah jaga kesehatan, rajin berolahraga di rumah agar kita terhindar dari virus COVID-19 atau COVID-19. Tetaplah jaga jarak dan memakai masker, serta jangan lupa untuk mencuci tangan. Semoga virus ini cepat berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti biasanya di sekolah. Amin. Allahumma amin. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.